Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas UAS pada mata kuliah NLP yang diampu oleh Dr. Insinyur Ananto Trisasongko, yang dimana video ini dibuat oleh saya sendiri, Fajar Sidik Alfaris, dengan NIM 3121-10295. Oke, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu analisis sentimen. Apa itu analisis sentimen? Analisis sentimen adalah proses menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami atau dalam bahasa Inggris Natural Language Processing dan pembelajaran mesin untuk memahami, mengekstraksi, dan mengklasifikasikan opini dari teks. Misalnya apakah opini tersebut positif, negatif, atau netral. Tujuan dan relevansi analisis sentimen yaitu bisa membaca emosi di balik kata-kata. Dengan analisis sentimen, kita dapat memahami perasaan dan opini dari pengguna media sosial, ulasan produk, atau data teks lainnya. Selanjutnya yaitu untuk mendukung pengambilan keputusan. Dengan analisis sentimen, perusahaan menggunakan analisis sentimen untuk memantau reputasi merek, memahami kebutuhan pelanggan, atau bahkan memprediksi tren pasar. Mengapa sih penting analisis sentimen? Pertama itu volume data yang terus bertambah. Setiap hari jutaan komentar dan ulasan diposting di internet. Nah, analisis manual menjadi tidak mungkin dilakukan. Kemudian aplikasi luas di berbagai bidang. Pada e-commerce, analisis sentimen dapat memahami ulasan produk yang ada. Dalam bidang politik, analisis sentimen biasa digunakan untuk menganalisis opini publik terhadap kebijakan. Dalam media sosial, analisis sentimen dapat menjaga reputasi online. Nah, di sini saya akan menganalisis sentimen komentar di YouTube tentang ceramah Ustadz Abdul Somad menggunakan algoritma naive Bayes. Langkah pertama itu pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan dilakukannya pengumpulan data dengan dua tahapan, yaitu tahapan crawling dan labeling. Tahapan crawling yaitu proses dilakukannya pengambilan data atau komentar dari platform YouTube. Nah, proses pengambilan data ini saya menggunakan website https://exportcomment.com dan akan didapatkan komentar sebanyak 1000 komentar yang sudah disatukan dalam bentuk Excel. Nah, setelah mendapatkan jumlah dataset yang diinginkan yaitu sebanyak 1000 data, maka akan dilanjutkan ke tahap labeling. Nah, labeling ini atau pelabelan yaitu proses memberikan label data yang sudah didapatkan sebelumnya dengan memberikan label apakah data tersebut bernilai positif, netral, dan negatif. Nah, berdasarkan makna dari satu kalimat dataset tersebut. Langkah selanjutnya yaitu pra-pemrosesan teks. Nah, setelah data didapatkan, pra-pemrosesan teks atau yang lebih dikenal dengan nama teks pre-processing yaitu proses membersihkan data sebelum diolah nantinya. Pada tahapan ini terdapat 5 proses diantaranya. Yang pertama itu cleaning, kemudian scaffolding, tokenizing, sub-removal, dan stemming. Lanjut yang pertama yaitu cleaning. Pada tahapan ini bertujuan untuk membersihkan data dari data atau komentar yang ganda dan atribut yang tidak diperlukan yang terdapat pada komentar. Contohnya, dalam inputan kita memasukkan atribut nama, komentar, dan label. Nah, outputnya dengan menggunakan cleaning ini hingga menghasilkan atribut nama dan komentar, hingga labelnya dihilangkan karena tidak diperlukan. Kemudian yang kedua, scaffolding. Pada tahap ini bertujuan untuk menyeragamkan seluruh teks ke dalam huruf kecil atau lowercase. Dengan inputan misal Ustadz Abdul Somad memang favoritku, di mana huruf awal dari kata-kata tersebut berhuruf kapital. Dengan menggunakan scaffolding ini, output yang dihasilkan akan lowercase atau kecil semua. Untuk kalimat Ustadz Abdul Somad memang favoritku. Selanjutnya itu tokenizing, yaitu proses dilakukannya pemecahan pada kalimat. Nah, pada tahapan ini akan dilakukan pemecahan dari kalimat di komentar kata per kata. Dengan inputan sebagai berikut, Ustadz Abdul Somad memang favoritku itu masih menjadi satu kalimat. Dengan menggunakan tokenizing ini, output yang dihasilkan akan dipisah-pisah menjadi beberapa kata, bukan digabungkan dalam satu kalimat.
Tahapan selanjutnya yaitu stop word removal. Nah, pada tahapan ini dilakukannya penghilangan kata yang termasuk dalam kategori stop word. Nah, sedangkan stop word yaitu kata yang sering muncul namun dianggap tidak memiliki arti yang berarti, seperti kata hubung, yang, ini, dengan, dan kata hubung lainnya. Nah, contohnya dengan inputan Ustadz Abdul Somad memang favoritku. Di sini stop wordnya yaitu terdapat pada kata memang, sehingga jika kita menggunakan stop word removal, output yang dihasilkan hanya akan menjadi Ustadz Abdul Somad favoritku. Kata memangnya akan menghilang. Kemudian selanjutnya itu stemming. Pada proses ini bertujuan untuk menemukan kata dasar dengan menghilangkan semua imbuhan yang menyatu pada kata. Contohnya, dengan inputan Ustadz Abdul Somad favoritku, kata imbuhan yang terdapat pada favoritku, ku-nya itu adalah kata imbuhan. Jika kita menggunakan stemming ini, output yang dihasilkan hanya akan menghasilkan Ustadz Abdul Somad favorit. Kata imbuhan ku-nya akan menghilang. Nah, proses selanjutnya itu klasifikasi. Nah, pada tahapan ini akan dilakukan proses klasifikasi dengan algoritma yang digunakan. Adapun algoritma yang digunakan adalah algoritma naive Bayes. Nah, pada tahap ini, data yang sudah melewati proses crawling dan labeling akan diproses menggunakan algoritma yang dipilih, yaitu naive Bayes. Dalam tahapan ini, mesin akan mengenali pola yang kemudian akan diklasifikasikan ke dalam 3 kelas, yaitu kelas positif, netral, dan kelas negatif. Tahapan dari perhitungan naive Bayes adalah sebagai berikut. Yaitu yang tahapan pertama dalam proses naive Bayes adalah menghitung probabilitas masing-masing kelas dari keseluruhan data training. Kemudian selanjutnya proses testing. Nah, proses ini berguna untuk mengetahui keakuratan model yang dibangun pada proses training. Umumnya digunakan data yang disebut test set untuk memprediksi label. Nah, metode naive Bayes classifier terdiri dari 2 tahapan dalam proses klasifikasi teks, yaitu tahapan pelatihan dan tahapan klasifikasi. Nah, tahapan pelatihan dilakukan proses analisis terhadap sampel dokumen berupa pemilihan vocabulary, yaitu kata yang dimungkinkan muncul dalam koleksi dokumen sampel yang menjadi representasi dokumen. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan probabilitas bagi tiap kategori berdasarkan sampel dokumen. Proses selanjutnya itu implementasi dan pengujian. Nah, implementasi pada penelitian ini akan menggunakan bahasa pemrograman Python yang dijalankan pada media Google Colab. Pada proses ini akan dilakukannya proses penguji kinerja, menghitung nilai, serta mengidentifikasi klasifikasi algoritma naive Bayes terhadap mesin yang telah dibangun menggunakan confusion matrix dengan menghitung accuracy, precision, recall, dan F1 score, seperti pada persamaan berikut. Nah, ini ada rumus-rumusnya dari akurasi, presisi, recall, F-measure. Nah, pembersihan data dilakukan pada tahapan pre-processing text. Di dalam data didapatkan komentar yang ditulis oleh para penonton di video YouTube. Pada komentar ini terdapat 3 pembagian komentar, yaitu komentar positif, netral, dan juga komentar negatif. Data terdiri dari 1000 komentar yang sudah kita ambil tadi, dari 10 video yang ada di YouTube mengenai Ustadz Abdul Somad. Pada komentar ini terdapat 67% atau 672 komentar positif, 27% atau 267 komentar netral, dan 6% atau 61 komentar negatif seperti yang dilihat pada gambar di samping. Untuk diagram warna biru yaitu bernilai positif sebanyak 67%, untuk bagian orange itu netral sebesar 27%, dan bagian abu-abu bernilai negatif berisikan 6%. Nah, pada analisis sentimen ini dilakukan 3 model eksperimen. Eksperimen yang pertama yaitu menggunakan alokasi data training sebesar 70%. Eksperimen kedua menggunakan alokasi data training sebesar 80%, dan yang terakhir menggunakan alokasi data training sebesar 90%. Seperti pada tabel berikut. Dengan alokasi data training sebesar 70, 80, dan 90%, maka akurasi, presisi, recall, dan F1 score-nya dapat dilihat menghasilkan angka-angka sebagai tersebut.
Berdasarkan 3 eksperimen di atas, maka eksperimen ketiga menghasilkan nilai akurasi paling besar yaitu 87% dibandingkan dengan eksperimen lainnya. Hal ini juga didukung dengan perhitungan untuk mencari nilai akurasi berdasarkan rumus 1 dengan rumus bagi berikut, yaitu akurasi 3 ditambah 15 tambah 69 dibagi 3 tambah 1 tambah 0 tambah 3 tambah 15 tambah 7 tambah 0 tambah 2 tambah 69 dikali 100%. Maka didapatkanlah nilai akurasi sebesar 87%. Nah, kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian ini, maka analisis sentimen mengenai Ustadz Abdul Somad menggunakan komentar YouTube mendapatkan nilai akurasi sebesar 87% dengan dominan komentar positif. Penelitian ini juga menghasilkan nilai precision sebesar 91%, recall 97%, dan nilai F-measure 93%. Hasil ini membuktikan bahwa algoritma Naive Bayes baik dalam melakukan analisis sentimen pada komentar YouTube mengenai Ustadz Abdul Somad. Berdasarkan penelitian ini, diharapkan dilakukannya penelitian lainnya mengenai komentar Ustadz Abdul Somad di YouTube menggunakan metode lain sehingga diharapkan dapat memberikan nilai kelas yang lebih optimal. Nah, itu tadi sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.